Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala atammani akmalil mab'uts rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia ini. Dan insyaAllah kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari 3 landasan utama yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke Al-Martabatus Salisah, tingkatan yang ketiga dari tingkatan-tingkatan agama. Jadi di dalam agama kita ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan Islam. Sedangkan yang kedua tingkatan iman. Dan sekarang yang ketiga yaitu tingkatan ihsan. Yang mana tingkatan ihsan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi di dalam agama kita yang mulia. Baik. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan dari 3 landasan utama atau usul salasa ini, beliau mengatakan qala rahimahullah, al-martabatus salisah al-ihsan. Tingkatan yang ketiga itu adalah ihsan. Ruknun wahid, rukunnya itu 1. Kalau rukun Islam 5, rukun iman 6, kalau ihsan cuma 1. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang mana rukunnya itu, kata beliau, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan apabila engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah Allah itu melihat dirimu. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka yakini Allah pasti melihat kita. Dan memang kita belum bisa melihat Allah jamaah di dunia. Tetapi kita akan bisa melihat Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Dan dalil yang menjelaskan tentang kita melihat Allah di hari kiamat itu sangat banyak, diantaranya dalam Al-Quran. Itu sangat jelas. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Bahwasanya wajah penduduk surga itu berseri-seri, bahagia. Kenapa bahagia? Karena mereka melihat kepada wajah Rabbnya. Dan ini kenikmatan yang agung, kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada penduduk surga, melihat wajah Allah. Kemudian dikatakan di sini wad dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang menjelaskan tentang ihsan ini, yang pertama dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-128. Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
Adapun dalil yang kedua yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara. Dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-217 sampai 220, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal azizir rahim." Dan bertawakallah, berserah dirilah kalian kepada Al-Aziz Ar-Rahim, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang mana Dia melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat. Maksudnya di sini salat, ada yang menyebutkan yaitu salat tatkala di malam hari. Ada yang menyebutkan salat di sini adalah salat secara umum. Jadi Allah memperhatikan salat-salat kita. Berdirinya kita di dalam salat itu, setiap kita diperhatikan sama Allah Ta'ala. Semua kita yang salat dalam satu waktu, semuanya diperhatikan sama Allah. Berbeda dengan pandangan manusia yang kita hanya bisa fokus kepada satu orang atau beberapa orang saja yang bisa kita lihat. Tetapi Allah memperhatikan seluruh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh hamba satu persatu. Itulah perbedaan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Ilmu Allah itu luar biasa. Lalu apa kata Allah setelah itu? Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah pun melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada yang menyebutkan kenapa Allah menutup dengan mengatakan Dia yang Maha mendengar. Jadi Dia mendengar doa-doa kita. Apa yang kita panjatkan dalam salat kita. Doa-doa yang kita baca ketika kita sujud. Yang tidak ada orang yang mendengar kiri kanan kita. Tetapi Allah mendengarkan apa yang menjadi doa-doa kita. Maka tidak usah khawatir doa kita didengarkan gak sama Allah Ta'ala. Didengarkan. Yang penting berdoa. Al-Alim. Allah membawakan Al-Alim juga di situ, kata para ulama. Allah mengetahui bagaimana gerakan-gerakan kalian. Apa yang kalian lakukan. Allah mengetahui isi hati kalian. Allah mengetahui niat-niat kalian ketika sholat itu. Niatnya untuk apa. Kemudian ayat yang ketiga. Dalam surat Yunus pada ayat yang ke-61. Dalam surat Yunus pada ayat yang ke-61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda idh tufiduna fi." Dan tidakkah engkau wahai Muhammad berada dalam satu urusan, sedang membaca satu ayat dari Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan satu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukan perbuatan tersebut. Ya. Jadi Allah Ta'ala menjadi saksi. Apa yang kita lakukan Allah mengetahui. Artinya apa yang kita lakukan jamaah sekalian, semua itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Mau itu kebaikan atau kemaksiatan, itu semuanya tidak luput dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kondisi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan. Taib, ini tiga dalil utama yang dibawakan oleh beliau dari Al-Qur'anul Karim. Ya, sebelum beliau nanti membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, sekarang kita baca penjelasannya dulu. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, al-ihsan didul isaah. Ihsan itu lawan dari isaah. Kalau ihsan itu artinya berbuat baik, kalau isaah itu artinya berbuat keburukan. Kalau antum belajar bahasa Arab,
Kata hasanun itu lawan katanya adalah su'un. Antum kalau belajar bahasa Arab, ya, hasanun lawannya su'un. Ini yang benar. Sedangkan kalau jamilun lawannya qabihun. Ada yang belajar bahasa Arab sini? Gak ada? Sungguh menyedihkan dunia ini. Belajar ikhwan. Biar keren gitu loh, ketemu sama istri, ya habibati, anti jamilah. Ya, sudah mainstream ngomong itu you're beautiful itu biasa. Bilang masya Allah habibati jamilah. Jangan sampai istri antum lebih jago bahasa Arab daripada antum. Kayak ada cerita gitu kan. Ada seorang suami punya istri jago bahasa Arab. Lalu suaminya nanya sama istrinya tuh. Dek, ya apa hidup sama aku ini? Kata dia istrinya itu hidup sama kamu itu masih nikmah katanya. Nikmah. Jadi pakai kof bukan pakai ain. Suaminya ngertinya nikmah itu nikmat. Padahal pakai kof itu artinya mas aku hidup sama kamu tuh sengsara mas. Jadi hati-hati jenengan ini punya istri yang jago bahasa Arab. Nanti nanya sama istrinya, mas dek gimana hidup sama saya? Nikmah bang ya Allah. Antum bahagia padahal dia sengsara hidup sama antum. Jadi kudu bisa bahasa Arab cuma. Jadi bahasa Arab itu beda huruf. Jangan beda huruf, beda harokat saja itu sudah beda makna. Ya. Sama kayak kholkun sama kholak itu beda. Ya, itu beda ya. Jadi nggak sama. Makanya belajarlah. Mau so pegangnya kita bahasa Indonesia terus, bahasa Arab dong. Ya, hari gini nggak pegang bahasa Arab. Belajar. Semangat. Sekarang banyak kursus-kursus bahasa Arab kan? Dan saran saya, antum kalau belajar bahasa Arab ya, jangan dari nahu. Satu kesalahan orang belajar bahasa Arab itu dari nahu. Ya. Tidak ada orang bisa bahasa Arab belajar dari nahu itu. Bahasa Arab itu belajar dari dasar, dari kita ngomong meskipun salah. Nahu belakangan itu. Yang penting sekarang antum belajar ngomong. Pernah nggak orang tua kita dulu waktu kita masih bayi kita diajarkan tentang nak puisi itu gini, saja itu begini. Tapi yang diajarkan sama kita ini budi, ini bapak budi, kan gitu kan? Ya sapu, nah gitu, sendok, gitu bahasa Arab tuh gitu dia, belajar gitu dia. Kita belajar ngomong dulu, bukan belajar kaidah dulu. Salah kalau antum belajar kaidah dulu. Kesalahan fatal orang belajar bahasa Arab dari kaidah dulu itu. Coba antum tanya ustadz-ustadz yang lain tuh, nggak ada yang merekomendasikan belajar kaidah dulu itu. Ya, kalau ada mungkin itu cara antum. Dan dijamin insya Allah di tengah jalan pasti antum merotol. Itu dijamin itu 99,99% berdasarkan penelitian yang konkret. Kita lanjut. Jadi ihsan itu lawan dari isa'ah. Nah, apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan ihsan itu? Wa huwa an yabdulal insanu al-ma'rufa wa yakuffal adha. Fayabdulul ma'rufa li ibadillahi fi malihi wa jahihi wa ilmihi wa badanihi. Yaitu seseorang dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Mengerahkan seluruh kemampuannya, ya seluruh kekuatannya untuk melakukan yang ma'ruf, yang baik. Untuk melakukan kebaikan. Ingat, tanda kutip ya. Kebaikan itu yang dimaksud adalah kebaikan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan kebaikan yang berdasarkan perasaan. Karena kalau tolak ukur kebaikan itu berdasarkan perasaan, antum punya perasaan beda-beda.
Tetapi kebaikan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dipandang baik oleh syariat, itulah yang baik. Meskipun secara perasaan kita, kok nggak masuk ya? Dan apa yang dipandang buruk oleh syariat, maka itu buruk. Meskipun bertentangan dengan perasaan kita. Jadi tidak boleh mengedepankan perasaan, tetapi mengedepankan dalil Al-Quran dan Sunnah. Banyak tuh orang-orang sekarang itu. Makanya kan ada sebuah kaidah yang baru. Apa kata kaidah dari kalangan para ulama? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, maka niscaya para sahabat itu yang akan mendahului kita untuk melakukan hal tersebut. Ini kaidah jemaah. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Jadi dengan kaidah ini kita bisa mengambil standar yang kokoh bahwasanya kebaikan itu bukan berdasarkan perasaan tetapi berdasarkan dalil. Nah, lihat contohnya itu, orang wudu pakai sepatu yang dibasuh bagian atas bukan bagian bawah. Menurut logika kita nggak masuk. Karena yang kotor itu yang bawah bukan yang atas. Nah itulah, tidak bisa pakai perasaan. Agama itu jangan digunakan perasaan. Nanti lama-lama tuh baper. Jangan pakai perasaan. Nggak bisa agama itu pakai perasaan. Tidak masuk. Kemudian wayakuful adha. Dan diantara bagian dari al-ihsan itu adalah menahan diri kita dari melakukan al-adha, kezaliman. Menyakiti orang. Nggak boleh. Jadi kita menahan diri kita, lisan kita, mata kita, pendengaran kita, hati kita, tangan. Dari kita berbuat zalim sama orang. Nah ketika kita menahan diri kita dari berbuat zalim sama orang, maka pada saat itu kita berarti melakukan al-ihsan. Melakukan perbuatan yang baik. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu ketika saudara sesama muslimnya itu bebas atau aman dan dia tidak tersakiti dengan lisan dan tangan kita. Kenapa disebutkan lisan pertama baru tangan? Karena yang paling banyak menyakiti saudara itu dengan lisan. Ghibah, namimah, membuli, caci maki, banyak, ya, banyak body shaming. Itu body shaming itu masuk ke mana itu? Masuk ke dalam kategori apa? Membuli ya. Apalagi istri antum tuh tidak senang itu di body shaming. Dek kok kamu gendut tuh, jemaah. Makanya perkara yang paling tidak disenangi oleh perempuan itu tahu apa? Timbangan. Ibu-ibu tuh tidak senang timbangan itu. Timbangan badan itu. Iya bu? Mana ibu-ibunya? Oh, enggak ada ya? Senang nggak sama timbangan badan bu? Nggak senang ibu-ibu tuh. Karena dia takut melihat kenyataan yang ada tentang dirinya. Makanya antum jangan singgung. Deko kamu gendut. Paling antum diserang nanti. Aku gendut gara-gara kamu. Aku melahirkan anakmu. Kamu gak pernah kasih aku modal untuk merawat diri. Habis antum. Nah. Jaga diri kita dari berbuat zalim sama orang. Gak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan. Maka ihsan itu berupaya sekuat tenaga melakukan kebaikan. Yang kedua, menjaga diri kita dari menzalimi orang. Dari berbuat keburukan sama orang. Itu namanya ihsan. Fayabdulul ma'rufa li ibadillahi fi malihi wa jahihi wa ilmihi wa bananihi. Dan kita berupaya melakukan kebaikan kepada hamba-hamba Allah dalam 4 hal. Harta, kedudukan, ilmu, dan badan atau fisik.
Apa maksudnya? Yang pertama, fa ammal malu, adapun kebaikan dengan harta. Gimana maksudnya? Fa an yunfiqa wa yatasaddaqa wa yuzakkiyah, yaitu dengan dia berinfak, bersedekah. Antum jangan takut sedekah aja. Sedekah itu kalau antum pikirkan secara matematika, enggak jadi antum sedekah. Tetapi yang antum harus kedepankan ketika sedekah itu adalah iman. Jangan hitungannya matematika, enggak masuk. Tapi iman. Antum punya uang 1 juta, ambil 100.000, antum sedekah. Kalau secara hitungan matematika, mana nambahnya dari 1 juta diambil 100 jadi 900. Antum kalau pandang dari sisi situ, enggak jadi sedekah antum. Karena tidak ada penambahan. Tetapi ketika seorang bersedekah, yang dikedepankan itu adalah iman. Yang harus dia kedepankan itu adalah imannya kepada Allah Ta'ala. Dia yakin dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan dia yakin dengan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Taib. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang sedekah itu banyak. Banyak sekali. Contoh misalkan ya, dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang 245. Ada ayat yang ke-245. Apa kata Allah di situ? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa di antara kalian yang dia itu memberikan pinjaman kepada Allah. Lihat. Redaksi yang Allah pakai. Pinjaman. Namanya pinjaman itu kan, antum kalau minjam kepada orang berarti ada kewajiban antum untuk ngapain? Kembalikan. Mengembalikan pinjaman itu. Jadi tidak boleh pinjaman nggak dikembalikan. Bahaya. Ya, kalau antum sudah pernah pinjam, balikan. Karena orang yang tidak mengembalikan pinjaman itu yang pertama dia tidak amanah. Dia tidak amanah. Yang kedua, dia sedang merugikan dirinya. Bukan di dunia, di akhirat yang lebih parah. Karena di akhirat itu tidak ada kita mengembalikan pinjaman dengan harta. Tapi mengembalikan pinjaman entah dengan pahala atau dengan dosa. Kalau kita punya pahala, pahala kita berikan kepada tempat yang kita minjam. Kalau nggak punya pahala, dosa dia diberikan sama kita. Dosa kita sudah banyak. Jangan mau tanggung dosa orang. Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ada'afan katsirah. Maka Allah Ta'ala akan mengembalikan pinjaman itu dengan berkali-kali lipat. Tuh, janji Allah Ta'ala. Dikembalikan berkali-kali lipat. Jadi Allah mengembalikan itu tidak sesuai atau tidak sejumlah nominal yang kita keluarkan. Yang kita kasih pinjam sama Allah. Contoh antum kasih pinjam sama Allah 10.000. Tapi apa yang Allah kembalikan sama antum? 10.000 ditambah bonusnya. Sehat iya, berkah iya. Keluarga dijaga sama Allah. Masya Allah, banyak sekali yang kita dapat. Makanya dalam masalah sedekah itu jangan kedepankan ilmu matematika, tapi kedepankan yang namanya iman. Kita yakin apa yang kita keluarkan ini pasti Allah Ta'ala akan mengganti dengan yang lebih baik. Contoh sederhana yang sering kita lupakan atau yang mungkin luput dari kita. Allah mengembalikan apa yang kita berikan kepada orang lain berupa sedekah itu. Dalam sebulan Allah menjaga kita dari sakit. Padahal kita telah spend dana untuk dana kesehatan. Sehingga dalam sebulan itu kita tidak sakit. Dana kesehatan yang kita miliki ini ternyata tidak terpakai. Itu artinya Allah mengembalikan apa yang kita sedekahkan itu berupa Allah menjaga kesehatan kita. Sehingga antum tidak perlu keluar uang untuk beli obat, pergi ke dokter.
Sehingga dana yang antum spend bulan ini bisa antum pakai nanti di bulan depan. Yang harusnya perencanaan bulan depan antum mengalokasikan dana sekian untuk kesehatan, itu tidak perlu. Karena bulan ini nggak dipakai. Sehingga antum bisa gunakan uang tersebut untuk perkara yang lebih bermanfaat atau yang lainnya. Makanya kadang-kadang kita itu ya, harus banyak melihat dari sudut pandang yang lain dalam masalah ini. Makanya saya bilang tadi jangan pakai ilmu matematika. Ya, jangan pakai ilmu matematika. Dalam masalah sedekah itu tidak bisa. Tidak masuk. Dalam sabda Nabi SAW misalkan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Abu Kabsha Al-Ammari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, Nabi SAW bersabda, salasun uqsimu alaihinna. Ada 3 perkara yang aku bersumpah dengan ketiga perkara ini. Bayangkan, Nabi sudah bersumpah. Artinya Nabi memberikan sebuah jaminan kepada 3 perkara ini. Kata Nabi SAW yang pertama, mana qosomalun min sodakoh. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Itu Nabi yang bilang. Tidak mungkin harta itu berkurang karena sedekah. Tapi yang berkurang keimanan kita. Kita tidak yakin dengan apa yang Nabi SAW sampaikan. Para sahabat ketika disampaikan hadis ini tidak pernah bergeming sedikit pun. Tidak ada keraguan dalam diri mereka. Langsung infak, sedekah. Padahal ya Nabi SAW itu Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak pernah menentukan nominal berapa yang harus kita keluarkan. Illa pada zakat. Ya. Zakatul fitr dan zakatul mal. Adapun sedekah secara umum tidak ada nominalnya. Antum mau keluarkan berapa saja, yang penting seikhlas. Yang penting seikhlasnya. Tidak pernah dipatok berapa gitu. Ya, kenapa demikian? Agar tatkala kita mengeluarkan itu kita tidak merasa berat. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Nah, Nabi SAW sudah berikan jaminan. Tinggal sekarang itu tugas kita menata hati, mempertebal iman. Kita yakin gak dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan sama kita? Kalau belum yakin, tingkatkan keyakinan dulu. Dengan demikian kita akan mudah untuk berinfak di jalan Allah Ta'ala. Naam. Wa afdalu anwa'il ihsan bil mal az-zakat. Dan seafdal kebaikan dengan harta itu adalah zakat. Li'anna zakata ahadu arkanil Islam. Karena zakat itu merupakan satu dari rukun Islam. Wa mabanihi al-idham. Dan yang mendirikan agama ini. Wala yatimu islamul mar'i illa biha. Yang mana keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dia mengeluarkan zakat. Ya. Zakat itu seafdal-afdalnya sedekah. Kenapa demikian? Karena zakat itu hukumnya apa? Wajib. Dan setiap yang wajib perkara yang lebih afdal. Makanya 3 kilogram beras zakatul fitr itu tetap lebih afdal daripada 100 ton, tapi sifatnya itu adalah sedekah sunnah. Tetap lebih afdal yang 3 kilo. Karena 3 kilo itu hukumnya wajib, sedangkan yang 1 ton itu hukumnya sunnah. Dalam segala ibadah demikian. 2 rakaat sholat subuh tetap lebih bagus daripada antum sholat 23 rakaat tapi sholat sunnah. Karena sholat subuh wajib, sementara sholat 23 tadi hukumnya sunnah. 1 bulan antum berpuasa Ramadan itu tetap lebih baik daripada antum berpuasa Daud. Karena Daud sunnah, sementara Ramadan itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Wahia ahabbun nafaqati ilallah. Zakat ini adalah nafkah yang paling Allah cintai. Wa yalidzalika ma yajibu 'alal insani min nafaqatin li zawjiha. Ya. Wa ummihi wa abihi wa dzurriyyati wa ikhwanihi wa bani.
wa bani ikhwatihi wa akhwatihi wa a'mamihi wa ammatihi wa khalatihi ila akhiri hadha. Dan setelah itu, yang paling baik itu adalah seorang memberi nafkah kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada anak saudaranya, kepada pamannya, kepada bibinya, dan orang-orang terdekatnya. Jadi ketika kita mengeluarkan nafkah jamaah, ingat orang-orang terdekat kita yang lebih utama untuk kita makmurkan. Lihat keluarga dulu, jangan orang lain dulu. Orang lain kita makmurkan, keluarga kita sengsarakan. Ada orang di luar, dia royal kepada temannya, tetapi anak istrinya nggak diberikan. Ini zalim. Ini salah alamat. Yang paling utama itu istri, anak. Kalau kita anak laki-laki ya, ini kita hitungannya laki-laki ya. Karena perempuan tidak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ya. Tidak wajib. Tapi dia sangat dianjurkan untuk memberikan nafkah tersebut. Bahkan dia boleh untuk, misalkan kalau dia dapat uang, diberikan oleh suaminya, dia boleh izin kepada suaminya untuk memberikan kepada tante ini. Kok cepat banget ini. Lagi on fire kita orang, subhanallah. Adzan dulu. Kita lanjutkan sedikit. Jadi berikan dulu kepada istri, anak kita, dan seorang anak, terutama laki-laki, dia tidak boleh melupakan orang tuanya untuk dia berikan nafkah. Dan antum tidak perlu izin kepada istri antum. Kalau sekedar sifatnya adalah sebuah pemberitahuan kepada istri, boleh, nggak ada masalah. Tetapi kalau harus izin dan itu adalah hasil dari jeripaya antum, tidak perlu. Tidak perlu. Kalau antum pingin urusan antum di dunia ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala, rezeki antum dimudahkan sama Allah, jangan pernah antum lupakan mereka. Al-ihsan ilal walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya jamaah sekalian, mungkin selama ini kok kita kayak urusan-urusan kita ada agak-agak sulit mungkin ya. Kayaknya kok banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini. Bisa jadi salah satu sebabnya kita melupakan mereka. Mereka itu kalau sudah berdoa jamaah, wah berat doanya mereka itu. Nabi SAW sudah menyebutkan tentang janji, tentang doa mereka. Kata Nabi SAW, salatu da'wat. Ada 3 doa. Mustajab, didengar sama Allah Ta'ala. Kalau ketiga orang ini berdoa, Allah kabulkan. Nabi yang pertama, da'watul musafir. Doa orang yang musafir. Dalam keadaan kondisi safar antum banyak berdoa. Yang kedua, da'watul madlum. Doa orang yang terzalimi. Yang ketiga, da'watul walid liwalidihi atau liwaladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Makanya kenapa di dalam Islam gak ada istilahnya mantan orang tua, itu gak ada. Tidak ada namanya mantan anak orang tua, itu gak ada. Karena ini sebuah hubungan yang tidak bisa diputus. Berikan aja. Berapapun antum memiliki. Kadang orang tuh pelit dengan orang tuanya. Jangan pelit sama orang tua. Antum kalau ingin dimudahkan, kasih. Hakikatnya orang tua itu tidak butuh sebenarnya dengan apa yang kita miliki. Kecuali kalau memang mereka itu sangat, ya apa ya bahasanya, kayaknya apalagi mereka tidak mau yang sifatnya ngutang sana ngutang sini, agak malu sebenarnya. Tapi kita sebagai anak bantu. Orang tua punya utang, lunasi, kasih. Tenang, Allah mudahkan urusan. Jadi bukan saya yang cerita, banyak orang-orang yang cerita.
Banyak. Termasuk saya pribadi merasakan bagaimana dampak dari kita an-nafaqah ilal walid. Kita memberikan nafkah kepada orang tua. Nah, kesalahan kita itu kadang yang kita kasih kepada orang tua itu zakat. Ya, kurang ajar namanya. Orang tua dikasih zakat. Zakat itu kotoran. Sangat tidak elok antum kasih orang tua antum kotoran, jemaah. Nafkah kasih. Barang 100-200 ribu dari gaji antum kasih. Yakinilah. Sebagai bentuk bakti antum sama orang tua antum. Ini syariat yang menyuruh kita. Tidak mungkin syariat itu bohong. Terlalu banyak buktinya kok. Subhanallah, saya pernah diceritakan oleh satu orang. Dia kerja, dia pingin ngumpulin uang untuk nikah. Subhanallah, orang tuanya telepon. Abang, ya, ini mama nggak enak sebenarnya telepon. Kenapa? Mama punya utang. Sekian, dikirim. Padahal untuk nikah dikirim. Lalu anak ini nanya lagi, "Ma, coba lihat, ada utang yang lain nggak?" "Nggak ada." Coba pikir. "Nggak ada," kata mamanya. Coba mama ingat. Oh, ada. Jadi uang yang dia kumpulkan pas untuk bayar utang orang tuanya. Sekarang kerjaannya ngapain? Cuma terima telepon, pemasukannya 100 juta per bulan. Bekas itu. Santai dia kerja. Karena dia muliakan orang tua. Uang dikumpulkan untuk nikah, tapi dia dahulukan membayar utang orang tua. Impas gitu loh. Dia ngumpulkan berapa, dikasih, tidak ada sisanya sepeser pun. Tapi dia yakin apa yang diberikan sama orang tuanya dia akan diganti sama Allah. Bener. Allah. Sekarang kerjaannya cuma lewat telepon, "Halo, Assalamualaikum, ya, tolong kerjakan." Datang. Santai. Ya aja. Lupa kau berikan sama orang tua itu. Jangan pelit sama orang tua kita. Pelit sama orang tua kita. Jangan pelit sama mereka, jemaah. Kasih. Andai kata antum punya harta 1 triliun untuk kasih sama mereka, untuk balas jasa mereka, nggak bisa. Dan itu sudah dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni, digendong ibunya dari Yaman menuju Mekah untuk haji. Ketemu sahabat nanya, "Apa sudah cukup aku membalas jasa orang tuaku?" "Oh, nggak bisa. Meskipun kamu gendong lagi dari Mekah ke Yaman, itu nggak bisa. Apalagi sekedar baru 1 triliun untuk kasih. Berapa 1 triliun? Untuk membandingkan dengan jasa mereka, nggak bisa. Makanya kenapa setelah Allah menyebutkan haknya, Allah sebutkan hak orang tua. Itu menunjukkan manzilatul walidain, kedudukan orang tua di dalam agama. Jangan sepelekan doa mereka. Ingat, jangan sepelekan doa mereka. Selagi mereka masih bisa berdoa untuk kita, suruh, minta mereka berdoa untuk kita. Minta. Dan jangan malu-malu minta doa sama orang tua itu, jemaah. Mentang-mentang sudah besar, itu malu. Telepon, "Ma, abang mau interview besok. Tolong doakan. Semoga dimudahkan sama Allah Ta'ala." Oh, minta telepon. Sekarang tuh gampang. Tidak perlu pakai tulis surat segala macam, nunggu Pak Pos datang ngirim sana, tidak perlu. Sekarang tinggal ambil HP, telepon. Insya Allah semua orang tua itu punya HP. Kalaupun orang tua tidak punya HP, telepon tetangga minta tolong. Bila perlu isikan pulsa tetangga itu, biar bisa sama orang tua. Ini penting. Nah, kita kadang-kadang ini lupa aja dalam masalah ini. Jadi nafkah itu diberikan kepada orang-orang terdekat kita dulu. Jadi angkat terdekat dulu, jangan orang lain dulu. Antum orang lain antum kayakan. Sementara paman, bibi, ya lupa kita kasih. Dan kata para ulama, min alamat barakatil mal, di antara tanda keberkahan harta itu adalah ketika kita bisa berbagi kepada orang-orang terdekat. Itu tanda harta itu berkah. Bisa berbagi dengan orang-orang terdekat kita. Om kita, tante kita, paman kita, bibi kita, sepupu mungkin.
Uangnya banyak, berapa aku kasih. Gitu. Setelah itu apa kata Syekh? Summa shadaqah 'alal masakin. Baru sedekah kepada orang-orang miskin. Wa ghairihim, dan selain mereka. Mimman hum ahlun lis-shadaqah. Ya, dari orang-orang yang memang itu masuk ke orang-orang yang berhak menerima sedekah. Antum buka surat At-Taubah ayat 60. Itu ada 8 golongan. Kata beliau katulabil ilmu, seperti penuntut ilmu. Antum kalau punya uang sedekah sama penuntut ilmu. Tahu caranya gimana sedekah sama penuntut ilmu? Kalau antum tidak mampu bayar SPP karena mahal, antum tanya, Mas, sampean penuntut ilmu kan? Iya. Butuh kitab apa? Tak belikan. Tak belikan. Antum butuh kitab apa? Anda belikan ya. Bayangkan setiap dia belajar itu pahala buat antum. Penuntut ilmu banyak. Tapi penuntut ilmu yang sunnah, bukan yang bid'ah. Yang berada di atas sunnah banyak. Banyak. Ya akhi, anak kalau ingat dulu pengalaman anak pribadi. Ini kitab anak bisa beli setelah anak selesai kuliah. Dulu sebelum pas kuliah anak nggak bisa beli kitab. Subhanallah. Ada beberapa orang belikan anak kita, anda punya uang kita. Kita beli kitab, ya Allah dikasih bahagianya. Kita baca, dapat pahala. Antum mau ingin dapat pahala, antum tidak bisa baca kitab nih. Antum tidak bisa baca kitab. Caranya gimana biar antum dapat pahala dari penuntut ilmu? Antum cari penuntut ilmu. Banyak. Surabaya banyak. Tuh ada Ste Ali tuh. Insya Allah tidak semua Ste Ali itu mampu dia. Ada yang dia tidak bisa beli kitab. Kadang harus fotokopi. Kitab asli sama fotokopi itu beda jemaah. Vibes-nya beda kalau kata orang. Antum bawa fotokopi, tidak terlalu notice orang. Tapi bawa kitab asli, keren ya. Antum belikan dia setiap dia baca, antum dapat pahala. Apalagi kitab itu selesai dia baca, dia pulang ke kampungnya. Dia dakwah dengan menggunakan kitab itu. Orang dapat hidayah melalui kitab itu. Berapa pahala antum? Hitung pahala itu. Kalau antum tidak mau bayar SPP-nya, antum belikan kitab. Belikan kitab. Antum butuh kitab apa? Tak belikan ya. Tapi janji baca. Atau bila perlu antum cari kitab apa yang dikaji di sini. Antum belum punya, tak belikan ya. Belikan. Itu investasi yang luar biasa kepada penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Makanya orang yang berinvestasi ke penuntut ilmu itu dia tidak pernah rugi. Dia tidak pernah rugi. Nah itu bentuk kita itu apa? Membantu ataupun berbuat baik kepada manusia dengan apa? Harta. Jadi dengan kita memberikan nafkah atau sedekah kepada mereka-mereka yang membutuhkan dari harta tersebut. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, kita masih dalam pembahasan bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.